wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ahsa kulla syai'in 'adada wa ahata bi kulli syai'in 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yusyriku fi mulkihi ahad wa la nuhsi ni'amahu adah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rabbu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil kiram, para habaib, bil khusus Habib Idrus dan Habib Abdullah Segaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau-beliau dan dimudahkan segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa guru kita Haji Muhammad Rudi, mudah-mudahan Allah juga memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diafiatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh daripada pengurus Majelis Nurul Mukhlisin Desa Baruh Jaya dan hadirin hadirat perayaan daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul daripada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan dua peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa agung. Peristiwa yang sangat mulia. Banyak terkandung hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah ingin menghibur hati kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah diuji oleh Allah dengan dua orang yang sangat disayang oleh Nabi, terlebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri kesayangan Nabi. Rasulullah tidak pernah kawin selama 23 tahun. Setelah wafatnya Siti Khadijah, baru Rasulullah kawin. Karena budi pekerti akhlak yang luar biasa, selama 23 tahun Siti Khadijah tidak pernah berkata kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kalimat pun tidak pernah. Kalimat yang menyakitkan hati Rasulullah. Bahkan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati Rasulullah, menghibur hati Rasulullah, dan memotivasi atau mendorong, mendukung apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Khadijah ini mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu tulusnya menemani Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Rasulullah terucap, laqad urziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberikan rasa cinta kepada Siti Khadijah, dan aku mencintai orang yang cinta kepada Siti Khadijah. Bagaimana seorang perempuan ataupun kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mencintai Siti Khadijah, yaitu dengan menganggap di hati kita mempunyai posisi kedudukan yang tinggi, bahwasanya Siti Khadijah itu adalah orang mulia. Itu penghormatan kita, kecintaan kita kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Terlebih-lebih kaum perempuan, pembuktian cinta kepada Siti Khadijah itu adalah
dengan mengumpati akhlaknya, gawiannya, kelakuannya Siti Khadijah Al-Kubra. Maka dengan lantang Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa ana uhibbu, maka aku mencintai orang yang cinta kepada Siti Khadijah. Bayangkan langsung dari Rasulullah, pengakuan dari Nabi Muhammad, aku akan mencintai, aku cinta, kata Rasulullah, kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Maksudnya dengan jalan kita mencintai Siti Khadijah, disitulah kita dapat kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan, Rasulullah diuji lagi oleh Allah. Orang yang sangat disayang oleh Nabi, seakan-akan adalah ayahnya Nabi, itu Abi Thalib, paman beliau yang maharagu mulai umur 8 tahun. Mulai 8 tahun dikasih belanja, dikasih makan, tidak dibedakan dengan anak-anak sidin. Abu Thalib itu banyak punya anak. Tapi ketika maharagu Rasulullah, setelah kakek beliau meninggal, ini Abu Thalib maharagu tidak ada perbedaan dengan anak-anak sidin. Sabartaan sama, makan sama, walaupun hanya pas-pasan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Rasulullah beranjak remaja. Mungkin hampir umur 11-12 sudah mulai bisa. Orang Arab itu kan umur 11 tahun, kayak umur 15 tahun kita. Gila-gila kok. Maharagu kambing, menggembala kambing, ambil upah. Makan kambing dia mau ambil kambing lah. Nah, ini ada hikmahnya. Karena kebanyakan para nabi dan rasul itu menggembala kambing supaya menempa mental, diuji kesabaran seorang pemimpin. Kenapa? Karena kambing adalah binatang paling rumit. Kambing adalah binatang paling cerewet. Kambing binatang paling ngalih diharagu. Disuruh maju mundur, disuruh kanan kiri, disuruh ke kiri ke kanan. Jadi kambing itu anak meriting kiri kanan aja, nah, jangan kiri. Jadi gitu aja. Anak nyuruhnya belok. Jadi saking ngalihnya. Nah, apabila mampu maharagu kambing dengan baik, berarti tabiatnya, mentalnya itu sudah kuat dengan kesabaran. Sabar ya, maharagu kambing. Nggak ada sabar, akan menyipakkan kambing. Itu apa hikmahnya? Jadi maharagu umat itu sudah terbiasa. Oh kan manusia ini macam-macam. Nah jadi Rasulullah SAW itu semenjak kecil sudah kuat mental beliau dengan penuh kesabaran. Sudah saatnya Rasulullah ini kawin, dinikahkan oleh Abu Thalib. Apapun disiapkan oleh Abu Thalib. Maka wafatlah beliau. Maka kesedihan yang sebelumnya belum hilang, ini meninggal lagi, tambah sedih Nabi Muhammad SAW. Wajar manusia, tapi sedihnya sedih yang terkontrol, bukan sedih yang brutal. Kadang-kadang orang sedih ketinggalan daripada keluarga yang dicintai, mahamuk, buah lawang hancur, dia muknya dan gila sudahnya, hamuk angkong merah. Nah itu namanya sedih yang berlebihan, dan itu dilarang dalam agama. Menangis sampai berabik-rabik baju. Nah itu jangan sampai. Kalau ada yang dicintai menangis, jangan sampai kita itu mencakar hati tanah bangka rokok moha. Baju di rumah itu kelewatan, sudah ada buli. Memang menangis kita sedih, wajar keluarga yang kita cintai meninggal. Tapi jangan berlebihan.
Jadi Rasulullah di masa-masa sedih itu, di tahun itu juga Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad SAW supaya Rasulullah ini terhibur. Apa hiburannya? Nanti tunggu daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW ini tercantum dalam Al-Quran yang dibaca Qari tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam 27 Rajab dalam hitungan mungkin paling lawas sejam. Paling lawas. Kenapa? Dan Greta mengatakan panasnya perabahan Nabi Muhammad masih ada. Jadi kita tuh kunjungan kilat saja. Jadi sangat cepat Rasulullah itu. Kalau secara akal mustahil. Perjalanan daripada Mekah ke Palestina itu perlu sebulan zaman Rasulullah. Pakai onta. Loh ini sudah sampai maka sampai ke Masjidil Aqsa. Secara akal memang ditolak. Tapi ini bicaranya iman. Makanya kita wajib mengimani seluruh ayat Al-Quran termasuk daripada peristiwa Isra Mi'raj walaupun ditolak oleh akal. Kan kadang mungkin Rasulullah ini ke Masjidil Aqsa dalam hitungan puluhan menit saja, sedangkan di waktu itu sebulan sudah sampai. Tapi ini bicaranya iman, dikawal oleh Jibril alaihissalam. Nah di perjalanan itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai macam keadaan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasanya Allah ingin memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keagungan kebesaran Allah dalam peristiwa itu? Apa? Rasulullah diperlihatkan di akhirat yang pasti terjadi nanti. Jadi Rasulullah ini sudah melihat akhirat itu orang kayak apa? Sudah ada cuplikannya, jangan ada orang menonton bioskop itu sudah ada nah ekstraknya atau film itu kan biasanya ada semenit. Oh, ini bener filmnya jadi ekstranya. Tapi belum lagi filmnya. Nah, Rasulullah sudah diperlihatkan akhirat itu. Rasulullah senangnya gembira luar biasa melihat umatnya masuk ke dalam surganya Allah dalam kenikmatan. Mana? Ainun ra'as pada udhunun sakit ala khatur ala qalbi bashar. Yang mana sering kita sampaikan surga itu tidak pernah dilihat oleh siapapun, tidak pernah didengar oleh siapapun, dan tidak bisa dihayal-hayal. Sebagus-bagus hayalan kita tentang surga, ada apa-apanya lawan surga nang bujur. Saking indahnya surga. Sepandai orang apapun menceritakan surga, tidak bakal bisa menyamai yang sesungguhnya surga itu. Hanya kisah-kisahnya aja. Seujung kukunya ada. Siapapun yang hebat menceritakan tentang surga dari riwayat-riwayat hadis-hadis dan perkataan ulama. Saking indahnya surga. Tapi Rasulullah sudah diperlihatkan. Senang Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, wahai kekasihnya Allah, itu adalah umatmu di dalam surga yang mana mereka itu waktu hidup di dunia tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah. Oh, ternyata mereka adalah orang yang waktu di dunia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini taat kepada Allah satu makanya hitungan puluhan tahun aja. Apalagi umur kita sisa berapa? Semuanya nunggu giliran. Gilirannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu semuanya kembali kepada Allah. Siapapun akan dipanggil oleh Allah. Kata awal indah, kata awal diperpanjang, lain di SIM lonsem, awal diperpanjang. Umur ada apa? Gimana dia memperpanjang umurnya? Ada. Kalau ada kantornya aja.
kantor perpanjangan umur kan itu. Kadang harus diperpanjangi. Berkasnya sudah ada. Nah terus kalau kita doa panjang umur mengapa ya? Nah, sebagian ulama berpendapat di Lauhil Mahfuz itu umur kita sudah ada, misalnya 72 tahun atau 69 tahun. Tapi maksudnya berdoa kita panjang umur kita dalam keberkahan. Kualitas umur kita lebih baik. Umur yang masih ada ini diisi dengan kebaikan-kebaikan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud para ulama panjang umur. Rugi juga panjang umur tapi gawian kuplah saja. Banyak nang sia-sia maksiat apa istilah itu? Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Makin tua makin banget. Orang jadi cuma jam 12 aja, tidur sampai ke subuh. Maka 60 ke atas umur udah kalah nanom. Nah itu nanti percuma umur panjang tapi nangkarin baik gitu. Nah jadi maksud umur panjang itu umur yang berberkah. Makanya doakan mudah-mudahan panjang umur, maksudnya umur dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang berberkah. Umur yang berberkah itu cirinya apa? Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Digunakan dalam kebaikan-kebaikan, itu harusnya umur berberkah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan begitu senangnya umat yang masuk surga. Nah, tapi setelah itu banyak menangis Rasulullah. Banyak sedihnya. Kenapa? Segelintir umatnya juga ada yang diadab. Alhamdulillah min dzalik. Dan sampai kita termasuk itu. Ada yang mencakar mukanya, ada yang dipotong lidahnya. Maaf, ada yang ditumbang lawan bara api. Dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Rasulullah ini seperti umatnya ada yang diadab ini. Sudah di kalangan Jibril. Mereka adalah orang-orang yang melalaikan kewajiban Allah. Orang suka berbuat maksiat, mereka adalah orang-orang yang diadab oleh Allah. Tapi ada satu adab. Nah, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, man haula? Siapa Jibril mereka itu? Kullama radar sadadat kama kana. Manakala kepala mereka dipecah oleh Allah, kahambur isi kepala. Kahambur isi kepala. Namun kita main orang kecelakaan, pecah kepalanya ngeri, isuk hanya makan. Sehari 2 hari gak ada mau makan. Nah sekali kalau dia ingatan orang kecelakaan tadi, padahal mahir piercing aja. Pas kebetulan lewat kali HP, kepalanya pecah. Rongkang, ngeri luar biasa. Ini dipecah kehambur isi otak. Kaburik pecah lagi. Man haulai Jibril, siapa mereka itu diajak sampai kayak ini lah. Ujar Jibril alaihi salam, haula alladziina tatatala ru'usuhum anis sholatil maktubah. Mereka ada golongan nang waktu hidup di dunia sembahyang balang kambingan, sembahyang kulir, merasa berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran. Artinya yang pasti terjadi nanti sudah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW memberikan aba-aba, jangan sampai kita termasuk orang yang diadab. Kalau ingin lepas daripada adabnya Allah, jagalah sholat 5 waktu. Dalam kitab Zawajir daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagian mereka ulama mengatakan ada itu hadisnya. Apa? Man hafaza 'ala shalah akramahullahu bi khabri istitali. Orang yang menjaga salatnya 5 waktu, Allah Ta'ala muliakan dia. Allah Ta'ala beri keistimewaan bagi dia dengan 5 perkara. Apa yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan kadonya?
bagi orang yang menjaga salat 5 waktu. Yang pertama, yurfa'u anhu sayyidish, diangkat baginya sayyidish, hidup kesulitan. Jadi semua kehidupannya sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah dari kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan. Ada terus jalannya. Bayar hutang ada jalannya. Anak sekolah ada jalannya. Ada jadi walaupun pas-pasan. Allah Ta'ala angkat sedikit demi sedikit kesusahan hidupnya. Ini sebagian orang mengatakan, aku sembahyang aja 5 waktu, tapi ini berusaha asal maribana aja. Baru kulihat banyak kadernya. Itu bukan sembahyangnya, tapi kitanya ngumpul. Mungkin aja kita sembahyang 5 waktu, tapi banyak ngumpulnya. Bodohnya nggak ada bujur, sembahyangnya nggak ada bujur, apalagi sembahyang gaspol. Anjak sembahyang, apa sembahyang yang dibaca Fatihah, sumat kan? Orang lagi macam ini orang bermusibahnya, di malaikat itu di rumah apa? Campak benar. Bila orang cepat sembahyang itu Fatihahnya rusak. Bila Fatihahnya rusak, sembahyangnya pun ditolak oleh Allah. Makanya kan yang bisa HP itu rekam HP biar seorang dalam nangkin sembahyang tuh anjapkan kadang. Amun nang sedang itu anjap kada, lambat kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah itu sedang anjap kada, lambat kada, sedang kedengaran hurufnya. Coba mendanjap rekamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tertinggal tuh ya sukun nang tertinggal. Ini itihad yang Quran tuh surah Fatihah mati. Imbah hak ada huruf ya mati. Maliki yaumiddin huruf dal ada ya mati. Ar-Rahmanir-Rahim setelah huruf ha sebelum mim ada yang mati. Itu dibaca panjang sedikit. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah jadi kita baca ya sukunnya. Amun bancap ya nang hilang itu ya sukunnya. Di korpingnya kejadian bahancap rusak Fatihahnya. Sedangkan Fatihah adalah rukun sembahyang. Jadi jangan coba-coba sembahyang bahancap. Ancap tapi sesuai aturan untuk ada apa? Maksud sesuai aturan itu bacaannya cukup aja. Nah, jadi jangan coba-coba. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Masih aja sembahyang 5 waktu tapi usaha ngalih itu kita seorang. Sebabnya bukan Allah. Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, selain Allah Ta'ala angkat daripadanya kesusahan hidup dan adab kubur. Di kuburnya kan diadab, diangkat oleh Allah. Malaikat yang diadab, dia jawab apa? Berikan dia keistimewaan dan kubur. Nah ketika Allahu kitabahu biyamini, Allah Ta'ala beri dia catatan dengan menerima sebelah kanan catatan amalnya. Bayamuru ala sirat kabal khafi, dan dia melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nang kalima Allah Ta'ala berikan keistimewaan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa dihisab. Itu keistimewaannya bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal satu waktu pun. Kalau ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad, jaga sholat 5 waktu. Kalau ingin sukses dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Kalau ingin dapat ridhonya Allah, jaga sholat 5 waktu.
Kalau ingin di akhirat tanpa ada masalah, jaga sholat 5 waktu. Itu yang paling penting ibadah kita. Jaga sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah SAW setelah diperlihatkan orang yang dapat nikmat, orang yang dapat adab, Rasulullah SAW sampai menangis tadi. Beliau sangat merhatikan, buktinya sebelum beliau wafat, yang terakhir muncul dari mulut beliau, ummatis sholat, umatku jaga sembahyang, umatku jaga sembahyang. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat merhatikan kita. Kitanya benar ya, kita tahu-tahu Rasulullah itu begitu luar biasa pedulinya lawan kita, merhatikan benar. Kita benar ya, nggak ada tahu-tahu. Presiden kadang memikirkan keluarga presiden. Ini anak mati kan biasanya orang mau memperlahan keluarga, ini kata umat nang dihatikan presiden. Sampai ingin sedih mengucap artinya yang paling penting jaga sholat 5 waktu. Sampai Rasulullah itu di akhir kalamnya pembicaraan beliau, ummatis sholat, umatku jaga sembahyang, umatku jaga sembahyang. Mereka bisa bilang Nabi Muhammad SAW. Nah ini supaya menyelamatkan kita. Sayangnya Rasulullah lawan kita supaya kita selamat. Bukan apa-apa, kita satu umat saja di dunia ini. Sembahyang 5 waktu, satu umat saja. Kehadangan kita hidup. Sudah mati Allah dulu lagi. Mati ya sudah. Bisa bayang akan kurang. Bodoh ada lawan, mandi orang. Habis sudah, kewajiban itu habis, puasa ada lagi. Tinggal menikmati hasil aja lagi. Nah ini begitu hebatnya Nabi kita ini, saking berdulinya lawan kita. Jadi selesai Rasulullah itu sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi pandangan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu macam-macam diperlihatkan. Di antaranya tadi adalah surga dan neraka. Rasulullah sudah diperlihatkan. Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat 2 rakaat. 2 rakaat Rasulullah sholat. Hingga itu hanya naik namanya Mi'raj. Kalau dari Isra ini Mi'raj lagi. Mi'raj ini Rasulullah masih didampingi oleh Jibril alaihissalam, naik langit pertama, kedua, kelima, sampai langit ketujuh, terus lagi sampai ke arah sampai ke Mustawa. Ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, cukup sampai di sini aja. Amun saingkang lagi ulun naik, ulun akan hancur terbakar. Bukan makamul yang mampu ke Sidratil Muntaha hanya piannya untuk bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya makhluk Allah yang langsung bertemu dengan zat Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nah, kesimpulannya Rasulullah ini bertemu dengan Allah, disinilah gembiranya luar biasa Nabi Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, Muhammad, ittakhadtuka habibah. Engkau aku jadikan sebagai kekasihku. Mendengar yang demikian Rasulullah gembiranya luar biasa. Yang asalnya sedih, hilang sedih. Nang duikung meninggalkan sedih Rasulullah, hilang kesedihan itu. Gembira Rasulullah. Kenapa? Dinobatkan sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah ingin membuktikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku mencintai engkau. Nah, dzukirta, istilah dzukirta maka tidaklah disebut namaku, namamu juga disebut. Makanya orang azan itu pasti ada nama Nabi Muhammad SAW. Setelah nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW. Itu pembuktian Allah bahwasanya Nabi Muhammad adalah kekasih. Umatnya pun dimuliakan, diberikan spesial. Jangan sampai masuk surga terdiri pada umat lain. Jadi seluruh umat Rasulullah masuk habis, hanya umat yang lain.
itulah istimewanya umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai seorang Rasul yang bernama Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah anak menjadi kayak kita. Kita ini kurang apa lagi? Sudah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Orang yang terlahir sampai hari kiamat karena kapanpun generasi apapun itu namanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sudah bertetel umat Nabi Muhammad, umat yang diingini oleh seluruh umat manusia yang ada. Kurang apa lagi sudah syukurnya kita ini dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan kita umat Nabi siapa? Kurang beruntung. Tapi kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Tinggal kitanya aja lagi maasih ke dalam Nabi Muhammad dan nurut ke dalam Nabi Muhammad. Dan kurang apa lagi sudah. Jadi hikmah peristiwa Isra Mi'raj ini saling mengingatkan bahwasanya kita sebagai umatnya jangan sekali-sekali melalaikan kewajiban sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, zakat kalau ada, setor haji kalau mampu. Jangan golah rumah ganal tapi haji gak disetor. Ini bahayanya orang. Golah rumah apa aja habis 500 juta, 600 juta, tapi setor haji gak ada, rugi. Ruginya di akhirat. Bahkan yang paling keras tegurannya, dia disuruh memilih mati Yahudi kah, mati Nasrani kah. Duitnya ada tapi gak disetor. Tapi bola rumah tinggal ala, nukar mobil, aduh, tapi gak disetor. Namun setor, ayuhannya bola rumah kenal itu kenal gitu. Yang penting setor dulu. Ayuhan mobil, apalah gitu. Yang penting setor. Pembuktian kita ingin melaksanakan haji ke Masjidil Haram, ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang itu punya duit, jangan mau makan yang lain, setor haji dulu. Karena ditiwas kita. Tapi kalau kita sudah setor, bagilah tolaknya sesuai peraturan ya Allah. Ada dana raja dan naik kayak apa kan nih? Seharusnya kan dipermudah umat Nabi Muhammad ini, bukan dipersulit. Mudah-mudahan jadi naik. Ada gempangan naik, ongkos naik haji itu naik kan? Arab Saudi sudah menurunkan. Tabarik deh. Jadi mudah-mudahan kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ini bertemu dengan zatnya Allah, Rasulullah itu turun. Selesai. Sebelum Rasulullah turun, Allah sudah memberikan mandat kepada Rasul dan Allah, wahai kekasihku, wafaradtu alaika wa ala ummatik khamsina shalah. Aku wajibkan engkau dan umat engkau, kesimpulannya salat 5 waktu. Ini peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menerima mandat dari Allah sembahyang 5 waktu. Nah, jadi kalau kita hendak tahu malam 27 Rajab menurut kebanyakan ulama, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, masih di Mekah lagi, diuji Rasulullah itu luar biasa dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Dibadahkan orang gila Nabi Muhammad. Ada yang banget ujiannya. Tapi Rasulullah sudah tahan hati, sudah dianggap oleh Allah sebagai kekasihnya. Ujian apapun ada manfaat. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itulah ringkasan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita, gambaran-gambaran bagi kita kalau hendak nyaman di dunia dan akhirat dan lainnya. Nah, penting orang itu takwa kepada Allah. Itu aja kuncinya. Tunduk dan taat kepada Allah, jauhi semaksimal mungkin nang dimurkai Allah.
yaitu maksiat. Jangan sampai kita mengentengkan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kebetulan di bulan Rajab kita juga menghauli seorang yang saleh, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sukumpul. Memang alhamdulillah dengan berkat Sidin hujan kembali reda. Padahal di tengah jalan tadi itu kehujanan juga. Hujan aja juga. Tambah ke tanah hujannya. Nah, dari satu tempat hujan mungkin baru pulang tak balik. Jadi hujan juga. Tapi tidak menyurutkan daripada keinginan kita untuk menghadiri haul. Mungkin ada yang tolak, ada yang kadang sombong terserah aja. Yang penting kita menghadiri haul Sidin dengan niatan supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini yang menggambarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita sewaktu beliau hidup. Itu biasanya kalau sebelum pengajian sekumpul tahun 2004-2003 itu kan Sidin sudah mulai sakit gegerinya karena sebulan libur pengajian sekumpul atau malam sore minggu bahasa. Kenapa? Karena Sidin sering sakit. Tapi Sidin mencontohkan, memberi tauladan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ketika Sidin garing meninggalkan sembahyang. Diranjang saja Sidin sembahyang. Itu pembuktian bahwasanya sebagai umat Nabi Muhammad dalam keadaan apapun jangan ditinggalkan sembahyang. Dan Sidin itu tertuju lagi halus tuh, lagi anom. Sidin itu cinta ulama. Di antaranya adalah Kiai Haji Zainal Aini. Sidin itu tahu betul harinya Kiai Haji Zainal Aini ini lewat satu jalan, mungkin kampung Melayu atau di mana, dia hadangi Sidin, hadangi di bawah pohon. Bila lewat jamnya, jam 2 siang atau jam berapa, Sidin ini menghadangi hampir sejam atau lebih. Yang penting apa? Melihat wajah ulama. Yang penting bersalaman lawan Sidin, mengambil berkah. Ini Sidin memberikan pelajaran bahwasanya anak-anak kita itu diajarkan untuk cinta ulama, cinta orang saleh. Sidin itu kada sekadar berbicara, tapi Sidin mencontohkan langsung. Dan itu Sidin itu kalau ada para ulama-ulama besar yang lebih tua daripada beliau itu tawadhunya luar biasa. Sidin itu hakon aja minum bakas ulama anu diminum Sidin bila tuntung bailang atau kayak apa. Jadi keberkahan itu berkah dari Habib pula, berkah dari ulama pula. Tak kumpul sabaratan. Iya, nang Sidin itu melimpah ruah keberkahan. Makanya sampai Sidin wafat, haulan ini tahun demi tahun makin meriah. Buktinya Riz Arya hari ketika selanya di Kaltim. Sampai Kaltim itu, ini tegal mendadak benar umum. Jadi mendadaknya orang Riz Arya. Makanya habar itu 4 bulan berdahulu. Karena alasannya, jadi kita dapat kabar baru dicabut PPKM. Jadi panitia ada wani mau makan. Kalau tidak tersalah, hanya saja dicabut. Jadi kandidat ke siapa? Kebiasaan kan 4 bulan 5 bulan itu sudah siap. Kayu dikumpulkan dari mana-mana datangan bergerak. Nah ini menunjukkan bahwasanya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara dalam hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Mungkin ini hikmah dari perayaan Isra dan Mi'raj sekaligus haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan keberkahan pada sisa umur kita ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau Kiai Muhyiddin bin Abdul Ghani. Kita selalu berbuat taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.